Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Betapa hari ini kita telah banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kenikmatan dikaruniai anak-anak keturunan yang saleh dan salihah. Berikut ini kisah inspirasi yang mungkin menjadikan kita orang tua yang bisa memiliki anak yang soleh. Kisah anak yang menjadi penolong orang tuanya di akhirat. Mungkin ada yang sudah pernah tahu tentang kisah ini, tapi alangkah baiknya bila kita bersama-sama untuk mengingat kembali kisah ini. Anda pasti sudah tahu tentang hadis Rasulullah SAW tentang terputusnya amalan selain 3 perkara. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh. Salah satu dari perkara penting tersebut adalah doa dari anak yang soleh. Semua orang tua pasti menginginkan anak yang soleh, tapi masalahnya tidak ada sekolah atau universitas yang mengajarkan bagaimana menjadi orang tua yang berhasil, menjadikan anak keturunannya menjadi soleh dan solehah. Betul? Baik. Ayah bunda, begini kisahnya. Kala itu seorang anak berusia 10 tahun. Namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak, bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah. Uangnya berlimpah. Si ayah berpikir, kalau anaknya harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari, istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah gak pernah datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya,
Akhirnya sang ayah mau hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya akan tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehannya. Ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang membaca, ada yang membaca puisi, ada yang pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapatkan aplaus yang gegap gempita dari ayah-ayah mereka. Nah, tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Miss, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh nak," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78 atau An-Naba?" Begitu Umar minta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah." Lalu si Umar mulai melantunkan Quran surat An-Naba tanpa membaca mushafnya, yaitu dengan menghafalnya. Dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Sudais, Imam Besar Masjidil Haram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan seterusnya. Suara merdu Umar terdengar menyentuh hati. Semua hadirin terpaku mendengarkan bacaan si Umar yang mendayu-dayu. Termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal nak surat An-Naba dengan sempurna." Begitu teriak Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain." Begitu tanya Pak Arif penasaran.
Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Kemudian dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." Hadis riwayat Al-Hakim. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan ini kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengar ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan, "Allahu Akbar!" dari seseorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Oh, ternyata dia ayah si Umar yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak, bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun nak, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan kamu agar kamu sukses di dunia nak. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu nak," ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Subhanallah, ada apa dengan Al-Quran? Anda pasti sudah tahu ayah bunda bahwa Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana bila dengan Al-Quran dan anak kita yang memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak? Disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Bacalah dengan hatimu. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Kemudian dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." Jangan hanya mengandalkan ustadz atau ustazah untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Harusnya kita yang lebih berhak mengajarkan mereka tentang Al-Quran agar setiap bacaan anak kita sholat, saat murojaah, kita juga memperoleh pahalanya. Tapi apakah semudah itu mengajarkan Al-Quran kepada anak kita? Investasi jangka panjang, yakni berinvestasi kepada ilmu. Apalagi ilmu yang menjadikan anak kita soleh dan solehah. Tentunya ayah bunda juga ingin memberikan jubah kemuliaan untuk orang tua ayah bunda, bukan? Tidak ada kata terlambat untuk membaca, menghafalkan, mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Ayah bunda dapat mengirim pesan kepada kami bila ingin mendapatkan tips bagaimana menjadi penghafal Al-Quran.
Demikian ayah bunda, kisah kali ini seorang anak yang bernama Umar. Semoga menjadi inspirasi pengasuhan bagi ayah bunda semuanya, agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman pengasuhan ayah bunda untuk mengasuh anak-anak tercinta. Terima kasih atas perhatian ayah bunda. Sampai berjumpa lagi di inspirasi pengasuhan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.